Nah, kasus selanjutnya nih, bagaimana jika permasalahannya seperti ini? Kita punya Z, di mana Z itu fungsinya X dan Y ya. Dia punya dua peubah X dan Y. Kemudian X ya, X ini sendiri punya dua peubah juga, yaitu S dan T, dan Y sama juga punya peubah S dan T. Nah, kemudian pertanyaannya, turunan parsial dari turunan parsial Z terhadap S ya, itu jadinya apa gitu kan. Sama juga dengan ini, do Z per do T itu jadinya apa ya, dimana S dan T itu merupakan dua peubah yang ada di dalam X dan Y. Oke ya, maka cara penyelesaiannya seperti ini, do Z per do S gitu ya. Nah, do Z itu kita turunkan dulu terhadap X ya, kita turunkan dulu terhadap X sehingga Y nya kita anggap konstan, dikalikan X nya ini kita turunkan terhadap S ya kan, permintaannya kan turunkan terhadap S. Nah, ada yang salah? Ada ya, ada yang salah. Harusnya bukan D tapi do. Kenapa? Karena X ini kan punya dua peubah, yaitu S dan T ya. Sedangkan kita mau turunkan terhadap S ya. Berarti kalau kita turunkan terhadap S, maka T-nya kita anggap konstan ya. Sehingga yang tepat penulisannya adalah kita menggunakan do bukan D. Karena kita mengubah satu variabel lainnya yang tidak kita ubah kita anggap konstan. Gitu ya. Ditambah do Z per do Y dikali dengan do Y ya kan. Y nya kita turunkan terhadap, diminta S ya, turunkan terhadap S. Nah gitu. Nah kalau kita sebentar, do Z per do T dulu deh. Sebentar. Oke, kita lanjutkan aja. Ya, jadi tadi do Z per do S ya. Kalau do Z per do tadi pertanyaan apa? Do T. Nah, do T itu gimana? Ya udah tinggal kita ubah aja S-nya dengan T ya. Berarti kita turunkan parsial Z terhadap X-nya dulu, kemudian X kita turunkan parsial terhadap T. Ini do T. Nah, kemudian ditambah dengan turunan parsial Z terhadap Y dikalikan dengan turunan parsial Y terhadap T. Gitu ya. Ini. Oke. Nah, supaya pemahaman kita lebih mantap ya tentang versi yang ini, maka kita coba untuk latihan soal. Misalkan kita punya Z sama dengan 3x kuadrat min Y kuadrat, di mana X ini ya, X akan sama dengan 2S plus 7T, Y itu sama dengan 5ST. Sehingga kita ketahui bahwa X dan Y itu adalah fungsi S dan T. Dia punya dua peubah, yaitu S dan T ya kan. Ini S dan T. Ini tuh bukan X ya, tapi S dan T ya. Sedangkan Z ini F fungsi X ya. Oke, dengan cara seperti ini kita bisa mencari do Z per do T dan do Z per do S nya. Nah, do Z per do S nya dulu, berarti sama dengan do Z per Z itu kan punya dua peubah kan, X dan Y. Berarti kita coba turunkan terhadap X nya dulu, dikali dengan turunan parsial X terhadap ini diminta S kan, berarti do S. Begitu juga dengan Y nya, kita tinggal ubah X menjadi Y. Oke ya, berarti ini akan sama dengan turunan Z terhadap X itu apa, 6X ya. Y nya kita anggap konstan, sehingga kalau Y kita turunkan terhadap X itu hasilnya 0 ya. Turunan X terhadap S, wah berarti 2 ya, 2.
Benar? Benar ya? Benar. Ditambah turunan parsial Z terhadap Y. Terhadap Y berarti ini konstan, berarti minus 2Y ya. Dikali turunan Y terhadap S. Turunan Y terhadap S itu adalah 5T. Oke deh, tinggal kita tambah dan kurang. 12X minus Y-nya, oh ini masih ada Y sama X nih. Berarti kita ini dulu, substitusikan dulu nilai X dan Y ya. Nah, ini 6 dikali X-nya itu 2S plus 7T ya, dikali 2 begitu, minus 2, Y-nya itu 5ST, oke, dikali dengan 5T. Maka hasilnya itu 2 ini ya, 2 salah 2 dikalikan sini itu 12 ini kan 12 nih, ini 12 kali 2S itu 24S ditambah 12 kali 7. 12 kali 7 berapa? 70. 12 kali 7 14, 7 84. 84 T ya, minus 10 ST 10 2 kali 5 10, 10 kali 5 50 ST kuadrat, berarti 24 tambah 84 itu 88 108. Enggak deh, nggak bisa ditambah, yang ini S ini T, nggak bisa ya udah, berarti hasilnya ini dou Z per dou S ini. Oke. Nah, kemudian kalau misalkan yang ditanyakan dou Z per dou T itu gimana? Ya, sama ya. Konsepnya sama. Oke. Konsepnya sama. Tinggal S-nya kita ganti dengan T. Nah, karena Z itu peubahnya X dan Y, berarti kita coba untuk menurunkan secara parsial Z terhadap X-nya terlebih dahulu, kemudian X-nya kita turunkan terhadap T, ya kan, karena yang diminta itu adalah T, baru ditambah dengan dou Z per dou Y, kemudian Y kita turunkan parsial terhadap T ya. Nanti teman-teman coba sendiri ya, nanti teman-teman akan dapatkan hasilnya 84S tambah 294T minus 50S kuadrat T. Oke, sip.